Pemirsa, untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, aparat kepolisian di Sidoarjo, Jawa Timur berkeliling ke sejumlah pesantren. Polisi memberikan edukasi kepada santri mengenai tips berkendara yang aman. Tingginya angka kecelakaan di jalan raya membuat aparat kepolisian terus melakukan sosialisasi mengenai tips berkendara yang aman. Kali ini Polres Sidoarjo memberikan edukasi kepada para santri yang merupakan pengendara pemula. Polisi memberikan edukasi seperti penggunaan helm dan mematuhi aturan listrik. Selain itu, polisi juga berikan simulasi ujian praktek SIM. Memprioritaskan untuk melatih adik-adik kita yang usia pemula di usia 15, 16, 17 untuk dilatih safety riding. Jadi pada pagi hari ini kita latih 130 siswa dari Pondok Pesantren Progresif Bumi Selawat untuk melaksanakan safety riding untuk menghindarkan dari risiko kecelakaan di jalan. Acara ini tentunya sangat membawa manfaat, terutama kalau target audiensnya adalah kita-kita yang akan menginjakkan usia 17 sampai ke 18, maka seminar ini saya rasa sangat membantu sekali buat nambah insight kita. Berdasarkan data Satlantas Polresta Sidoarjo, angka kecelakaan lalu lintas di Sidoarjo, Jawa Timur cukup tinggi. Tercatat ada 300 orang meninggal dunia setiap tahun atau sekitar 25 orang meninggal setiap bulan akibat kecelakaan lalu lintas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pernyataan Deddy Mulyadi soal gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi gubernur Jakarta direspon tegas oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Rano meminta awak media menanyakan langsung maksud pernyataan tersebut kepada Deddy Mulyadi. Yang akan menggaji 10 juta per kakak. Ente tanya dia. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespon keras pernyataan Deddy Mulyadi terkait gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi gubernur Jakarta. Rano meminta awak media agar menanyakan langsung wacana tersebut kepada yang bersangkutan. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat pernyataan kontroversial. Ia menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi gubernur Jakarta. Ia mengaku mendapatkan nominal tersebut dari besaran APBD DKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Pernyataan Deddy Mulyadi ini pun mendapatkan kritik dari anggota DPRD DKI Jakarta, Dwiryo Sambodo. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Deddy terhadap fungsi dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, APBD berbeda dengan bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim menilai Deddy Mulyadi salah perhitungan atas besaran APBD Jakarta dibandingkan dengan jumlah warganya. Menurutnya, jika seluruh warga Jakarta mendapat 10 juta rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya sama dengan Mas Pram. Punya semangat, punya niat baik untuk membangun daerahnya masing-masing dan khususnya untuk kesejahteraan warga. Tapi wajar nggak Bang angka 10 juta per bulan? Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitung. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Sementara beliau kan mau menggaji hampir
1 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Itu salah itu. Nanti bisa kutip saya dari MNC soal itu. Tapi intinya saya tidak mau mencemooh atau apa. Artinya Kang Deddy mungkin terlalu semangat sehingga ada salah hitung gitu aja. Tapi saya tetap mengapresiasi Kang Deddy sebagai salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini, dan sama niatnya sama Mas Pram untuk menjaga Jakarta. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polisi menangguhkan penahanan mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pemerintah pun mengusulkan anak muda yang kritis lewat meme sebaiknya dibina, bukan dihukum. Solidaritas untuk keluarga kami yang ditahan. Bebaskan kami! Kasus meme Presiden Prabowo dan Jokowi menjadi sorotan. Usai rekannya ditangkap, keluarga mahasiswa ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS ini. Tak lama berselang, polisi pun menangguhkan penahanannya. Polisi beralasan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Pemerintah pun buka suara melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Pemerintah mengusulkan pelaku yang masih muda ini sebaiknya dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seorang mahasiswi ITB pun sempat ditahan dan dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Alasannya meme yang dibuat bermuatan asusila. Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak perguruan tinggi ITB juga mengaku telah berdialog dengan orang tua dan juga ikatan orang tua kampus. Orang tua mahasiswi bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebetulnya sudah melakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada ikatan orang tua mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini